warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah nanti yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk hari ini apakah masuk semua? Ya, untuk mengetahui siapa yang masuk dan tidaknya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Al-Ghib Afgar Ghifari, Ahmad Mustafa, Ahmad Bildan Sya'bani, Angga Pratama, ya sakit, Cindy Ayu, Dewi Lasmani, Puji Nur Rahman, Gias Munafaul Adli, Hismi Marwah Sidikoh, Ina Yuliana. Ya, berarti untuk hari ini yang tidak masuk yaitu Angga dan Ina. Yang kedua-duanya sakit. Untuk itu mari kita sama-sama mendoakan terlebih dahulu untuk keduanya agar bisa berkumpul lagi bersama kita dengan membacakan surat Al-Fatihah. Nah, untuk hari ini apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, alhamdulillah ya, sudah pada siap belajar. Untuk sekarang yang bawa Al-Quran, dibuka Al-Qurannya. Yang ada di HP bisa dibuka juga Al-Qurannya. Kita membaca surat An-Nisa ayat 136 dan surat Al-Maidah ayat 16. Nanti kita ta'awudz bersama membaca ayatnya, kemudian membaca artinya juga. Ya, dibuka ya. Apakah sudah ketemu semua suratnya? Kita baca surat An-Nisa terlebih dahulu ya, ayat 136. Kita ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita baca ya artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Kita lanjut ke surat Al-Maidah ayat 16 ya. Kita ta'awudz dulu seperti biasa, nanti dibacakan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan
nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti kehidupannya jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Untuk selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa di sini yang suka baca Al-Quran? Wah, alhamdulillah ya, semuanya suka pada baca Al-Quran. Kira-kira di sini yang paling sering baca Al-Qurannya berapa kali sehari? Ya, Agib berapa kali? Wah, patut dicontoh ya teman-teman semua. Agib ini sering baca Al-Quran 3 kali sehari. Waktunya itu setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan setelah sholat maghrib. Bisa dicontoh nih buat teman-teman semua. Bisa dicontoh Agib ini baca Al-Qurannya 3 kali sehari. Lalu Ibu ada sebuah video, nanti kalian simak ya videonya. Mari kita renungkan, apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya akan berputar-putar, tetapi kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar, dan bahkan lama-kelamaan kita akan tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat, dan kemudian kita akan tersesat. Ya, setelah tadi kita bersama-sama membaca Al-Quran, kemudian menyimak sebuah video, adakah yang mau menyimpulkan atau keterkaitan antara keduanya itu apa? Ya, Agib? Ya, tentang pedoman hidup. Lalu siapa lagi yang mau jawab? Ya, Hisni gimana? Ya, bahwa kita sebagai umat Islam wajib berpedoman pada Al-Quran. Nah, karena materi yang akan kita bahas pada sekarang ini ialah mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini kitab yang wajib diketahui itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan untuk selanjutnya, Ibu minta kalian membentuk kelompok ya. Berarti nanti dikurangi yang tidak hadir aja. Berarti nanti ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nanti duduknya per kelompok, dan kelompoknya sesuai absen saja ya, biar gampang. Di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 1 membahas mengenai kitab Taurat. Kelompok kedua membahas tentang kitab Zabur. Kelompok 3 membahas tentang kitab Injil. Yang keempat membahas tentang kitab Al-Quran. Nanti untuk setiap kelompoknya membuat mind map. Mind mapnya di kertas folio. Pada bawa kan kertas folionya? Alhamdulillah, berarti pada bawa semua ya. Nanti Ibu akan tayangkan sebuah video. Nanti kalian menyimak video tersebut, kemudian dibuat mind map. Misal kelompok 1 tentang kitab Taurat, definisinya seperti apa, lalu misal diturunkan pada nabi siapa, pada tahun berapa, isinya apa aja, misalnya seperti itu. Nanti dibuat mind map sebagus mungkin dan sekreatif mungkin. Nah, sepertinya kalian udah pada mulai bosan nih. Dan untuk selanjutnya, Ibu ada permainan buat kalian semua. Sebelum lanjut ke tugasnya, Ibu ada permainan. Permainan ini ditujukan apakah kalian
masih bisa konsentrasi atau enggak. Jadi ketika ibu menyebutkan selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Dan ketika ibu menyebutkan selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Dan ketika ibu menyebutkan selamat malam, kalian bilang shh. Bisa ya, nanti diacak-acak. Misal, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bisa ya? Oke, kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat siang. Ya, alhamdulillah ya. Kalian berarti masih bisa konsentrasi. Untuk selanjutnya ada sebuah video, nanti disimak ya videonya. Kitab pertama yang wajib kita ketahui yaitu Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat, karena pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah SWT, karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab yaitu Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala atau patung, karena pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dibuat dari emas. Dan yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, larangan perintah disucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan hidup bersama. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain, yang kemudian disebut Ten Commandments. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, tepatnya 2 abad setelah turunnya kitab Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Kipti. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dal nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kemudian yang ketiga ada Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi, yaitu 11 abad setelah turunnya kitab Zabur. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 30.
Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu kita ketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama ia dilahirkan, dan menjadikannya sebuah mukjizat. Adapun isi secara umum kitab Injil tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum yang ada dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7, yakni sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran, yang pertama mengenai akidah atau keyakinan. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua mengenai budi pekerti atau akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga mengenai ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat mengenai muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima mengenai tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang terdahulu dan kisah-kisah umat terdahulu. 4 kitab Allah ini wajib kita ketahui dan wajib kita imani keberadaannya. Di samping ada 4 kitab tersebut, ada pula yang disebut dengan suhuf. Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Nabi Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18-19. Secara rinci, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Ya, setelah kalian menyimak video yang sudah ditampilkan, lalu dan sebelum lanjut ke tugas berikutnya, adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, Puji, gimana? Bagus nih pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Nah, cara kita beriman kepada kitab-kitab tersebut yaitu kita harus percaya dan yakin bahwa setiap kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya itu semua merupakan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita sebagai umat Islam wajib menjadikan Al-Quran itu
sebagai pedoman hidup kita. Nah, dan kita sebagai umat Islam juga wajib mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dari Al-Quran ada larangan ini dan larangan itu, maka kita harus mengikutinya. Misal ada larangan untuk memakan daging babi, ya kita harus ikuti bahwa kita sebagai umat Islam dilarang memakan daging babi. Kemudian kita juga harus percaya bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang akan dijaga kemuliaannya, dijaga keasliannya sampai hari kiamat nanti. Seperti dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya sampai hari nanti. Kita kan sering mengetahui bahwa ada berita pemalsuan Al-Quran begini, dan kita juga sering tahu bahwa hal tersebut diketahui tuh, maksudnya diketahui orangnya, diketahui ada pemalsuannya. Nah, itu tuh sebagai bukti bahwa Al-Quran itu akan dijaga sampai hari kiamat nanti. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, alhamdulillah ya, berarti sudah bisa dipahami. Dan adakah yang mau bertanya kembali? Oke, berarti sudah cukup ya, sudah pada paham. Dan untuk selanjutnya yang sudah Ibu katakan tadi, setiap kelompoknya membuat mind map. Misal kelompok 1 tadi membahas tentang kitab Taurat, kelompok 2 kitab Zabur, kelompok 3 kitab Injil, dan kelompok 4 kitab Al-Quran. Nah, untuk referensinya kalian tadi sudah menyimak video, dan kemudian kalian juga bisa melihat di buku paket masing-masing. Nah, itu bisa dijadikan referensi. Setelah itu, setelah selesai kalian membuat mind map, nah, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikannya. Nah, untuk tugasnya sudah bisa dipahami? Nah, silahkan dibuat ya. Alhamdulillah, perwakilan kelompoknya sudah maju semua. Nih, untuk kesimpulan dari 4 kelompok tadi, adakah yang mau menyimpulkan? Ya, Hisni gimana? Ya, bagus. Berarti kita sebagai umat Islam wajib percaya kepada 4 kitab tersebut. Untuk itu, kita sebagai umat Islam wajib bahwa 4 kitab tersebut itu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, apalagi Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib percaya dan wajib mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian sudah paham kan, sudah lebih mengetahui bahwa kita sebagai umat Islam wajib untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsi dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu ialah bahwa hidup kita lebih terarah. Nah, untuk sekarang kalian kan lebih mengetahui lagi, lebih paham lagi mengenai makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa, serta implementasinya bagaimana. Dan kita sebagai umat Islam wajib percaya dan wajib yakin bahwa kitab yang Allah turunkan itu merupakan sebagai pedoman hidup manusia, agar manusia itu lebih terarah hidupnya. Bayangkan aja nih, kalau kita gak punya pegangan, gak punya aturan, hidup kita akan berantakan. Begitu pula kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, untuk selanjutnya, kan tadi kalian sudah
maju perwakilan kelompoknya. Ibu ada hadiah untuk satu kelompok terbaik. Satu kelompok tersebut dimenangkan oleh kelompok apa nih? Kelompok 2, itu tadi siapa? Puji, terus Gias dan Hisni. Tepuk tangannya mana? Nah, Ibu akan berikan satu hadiah yang insya Allah hadiah ini bermanfaat bagi kita yang membacanya. Diterima ya hadiahnya, silahkan maju. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan bukan soal, tapi link untuk penilaian hasil belajar kalian. Nanti di mana dalam link tersebut ada penilaian untuk diri kita sendiri dan ada untuk penilaian antar teman. Nanti dilihat saja. Nah, Ibu sekarang kirimkan kepada ketua kelasnya ya. Nanti ketua kelasnya bisa membagikan pada teman-temannya. Nah, udah Ibu kirimkan. Sekarang diisi terlebih dahulu. Silahkan Ibu kasih beberapa menit. Alhamdulillah, semuanya sudah mengisi penilaian hasil belajarnya. Nah, dan untuk minggu depan ada tugas nih, yaitu kalian menghafalkan surat An-Nisa ayat 136 dan surat Al-Maidah ayat 16 beserta artinya. Nanti ada penilaian tersendiri ya, berarti ini individu tugasnya. Nanti minggu depan dites satu persatu. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.